Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Suwarno SPD MPD, pengajar praktik Jakia Dwi Putri SPD, dan CGP saya sendiri, Suwarni SPD. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami kelompok 2 tentang nilai dan peran guru penggerak modul 1.2.A5 ruang kolaborasi presentasi. Anggota kelompok kami yang pertama Rosmini Rafani SPD, Suwarni SPD, dan Senli Lirihena. Selamat mengikuti. Tugas utama seorang guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di antara nilai-nilai guru penggerak yaitu yang pertama, berpihak pada murid, kedua, mandiri, ketiga, kolaborasi, yang keempat, inovasi, dan kelima, reflektif. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kedua, menjadi coach bagi guru lain, ketiga, mendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Berikut kekuatan nilai yang menonjol dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, saya mulai dari saya sendiri, yaitu Suwarni SPD. Nilai yang menonjol pada diri saya adalah berpihak pada murid dan kolaborasi. Nah, berpihak pada murid, hal yang sudah saya lakukan di sekolah saya, diantaranya yang pertama, memberikan kebebasan pada siswa untuk berani mengungkapkan pendapat tanpa adanya rasa takut. Yang kedua, memberi ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya, membuat peta minat dan bakat siswa, serta memberikan ruang untuk menyalurkan bakat tersebut lewat kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, bahkan sampai ke tahap perlombaan. Yang ketiga, memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa agar mereka merasa bahagia saat belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, menanamkan sikap positif dengan kebiasaan senyum, salam, dan sapa atau 3S. Nilai yang kedua yang menonjol pada diri saya adalah kolaborasi. Nilai kolaboratif atau kerjasama ini selalu saya terapkan di sekolah saya. Contohnya, saya bersama teman-teman di sekolah selalu bekerja sama untuk mencari solusi-solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang kami temui di kelas masing-masing, baik masalah pembelajaran maupun masalah karakter siswa. Kami selalu berkolaborasi dan berbagi praktik baik dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah kami, yaitu komunitas praktisi Arika. Ayo rame-rame aksi. Contohnya, saya berbagi pengalaman tentang nilai dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang telah saya dapatkan lewat program PGP ini. Yang kedua,
Saya juga pernah berbagi bersama teman-teman tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang baik agar pembelajaran di kelas menyenangkan bagi anak berupa video pembelajaran, dan masih banyak lagi yang telah kami lakukan di sekolah kami karena adanya komunitas praktisi yang terjadwal setiap hari Sabtu dengan nama Sabtu Berbagi. Yang kedua, anggota kelompok kami, Ibu Rosmini Rafani SPD dari SMA Negeri 13 Ambon. Kekuatan nilai yang dimiliki oleh Ibu Rosmini diantaranya yang pertama adalah mandiri. Yang sudah beliau lakukan terkait dengan nilai mandiri ini di sekolah beliau adalah yang pertama, merancang model pembelajaran secara mandiri, baik model daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet maupun aplikasi yang lain yang dapat menjangkau seluruh siswa. Kemudian yang kedua, beliau pernah atau selalu merancang video pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, membuat karya tulis ilmiah tentang karakter anak SMA. Yang kelima, mengikuti berbagai pelatihan secara mandiri demi peningkatan kompetensi guru. Yang kelima, melanjutkan studi S2 secara mandiri untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian, selain nilai mandiri yang dimiliki oleh Ibu Rosmini, beliau juga memiliki nilai inovatif. Beliau telah menerapkan nilai inovatif ini pada sekolah beliau. Di antaranya yang pertama, beliau pernah membuat video pembelajaran dengan aplikasi Canva yang diupload ke YouTube guna menunjang pembelajaran. Yang kedua, mengajar secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, maupun Google Classroom atau aplikasi lain yang menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, beliau mengajar di kelas selalu menggunakan infocus dan mengajak siswa untuk mengerjakan tugas lewat berbagai aplikasi seperti Quizizz, Blogger, dan lain-lain. Selanjutnya, anggota kelompok kami yang ketiga yaitu Ibu Senli Ririhena SPD dari SMP Negeri 6 Ambon. Nilai yang kuat yang dimiliki oleh Ibu Senli adalah yang pertama, berpihak pada murid. Penerapan nilai berpihak pada murid yang telah Ibu Senli terapkan di sekolah beliau yaitu yang pertama, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk menyampaikan pendapat, ide atau gagasan dengan bebas tanpa adanya rasa takut. Yang kedua, menggali potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman lewat diskusi antar murid. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Yang keempat, mendorong selalu agar murid aktif. Selanjutnya, selain nilai berpihak pada murid yang dimiliki oleh Ibu Senli, beliau juga memiliki nilai yang menonjol adalah reflektif. Penerapan nilai reflektif ini di sekolah beliau adalah beliau selalu menelaah pembelajaran yang telah dilakukan untuk dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian, beliau selalu terbuka pada perubahan dan menerima nilai-nilai baru demi meningkatkan mutu pembelajaran beliau. Kemudian, beliau selalu meminta umpan balik dari rekan sejawat tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan
serta mau mendengar masukan rekan sejawat terkait pembelajaran yang telah beliau lakukan demi terciptanya suasana yang memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan nilai-nilai yang kami miliki, kami merancang satu kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktisi, yaitu kami akan melakukan sebuah pelatihan guru dalam pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Rencana kegiatan yang kami lakukan adalah satu, meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Yang keempat, menentukan lokasi. Yang kelima, menentukan peserta. Yang keenam, menentukan narasumber, serta menentukan materi dan menyusun materi. Adapun manfaat kegiatan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, manfaatnya kepada guru penggerak itu sendiri. Yang pertama, memperkuat peran guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Yang kedua, guru penggerak kompeten berdampak pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, manfaat bagi rekan sejawat. Yang pertama, memperoleh manfaat kompetensi. Yang kedua, akan tercipta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Adapun nilai yang akan muncul dalam kegiatan yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, ditandai dengan terciptanya media pembelajaran yang dihasilkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, nilai reflektif, ditandai dengan merefleksi hasil pelatihan untuk perbaikan di pelatihan selanjutnya. Yang ketiga, nilai inovatif ditandai dengan menciptakan media pembelajaran menggunakan Canva. Yang keempat, nilai mandiri ditandai dengan kemandirian rekan sejawat yang mampu menggunakan Canva secara mandiri. Yang kelima, nilai kolaborasi ditandai dengan terciptanya suasana berkolaborasi dalam membuat media pembelajaran melalui Canva. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.